Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanal munafisi an kulli madiyun, subhanal mufarrizi an kulli mahzun, subhana man kana amruhu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat yang budiman, mau nggak hidupnya berubah? Mau nggak hidupnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau ya? Dan hari ini kita akan membahas, insya Allah ada 3 amalan agar hidup kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahnya, apapun hajatnya, apapun keinginannya, insya Allah 3 amalan ini kalau diamalkan maka insya Allah menjadi amalan yang akan membuat Allah memberikan pertolongan kepada kita. Apa saja amalannya? Amalan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sahabat yang budiman pasti sudah hafal. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Ternyata di sini Allah titipkan ada 3 amalan, dan barang siapa yang mengamalkan 3 amalan ini biiznillah, insya Allah, atas izin Allah, maka hidupnya akan ditolong oleh Allah. Masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Kita buka ya. Silakan sahabat juga buka. Ada Quran ya, yang punya Quran kita buka Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Insya Allah kita semua sudah hafal, yaitu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama apa? Alif lam mim. Artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Tetapi Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan dalam tafsirnya bahwa alif lam mim dalam konteks yang ingin kita bahas hari ini adalah itu seperti kentongan ya. Di sebuah pos kambing, kalau ada ketongan yang dibunyiin, berarti ada tanda apa? Ada tanda mungkin kebakaran, ada maling. Artinya ada informasi penting, ya. Ada informasi penting yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Jadi alif lam mim itu adalah Allah seperti mengibaratkan kentong, yang kentongan itu kalau dibunyikan berarti ada informasi penting. Informasi pentingnya apa? Ada di ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Apa informasi pentingnya? Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Quran itu nggak perlu lagi diragukan isinya ya, dan menjadi hudalil muttaqin, petunjuk buat kita orang-orang yang beriman. Jadi apapun masalahnya, apapun keinginannya, apapun hajatnya, maka solusinya semua ada di Al-Quran. Dan ada 3 amalan yang kita bahas hari ini, itu ada di ayat ketiga semuanya sahabat yang budiman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 amalan ini ada di ayat ketiga. Apa amalan yang pertama agar ditolong Allah? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya apa sahabat yang budiman? Yaitu mengimani yang gaib. Di sini maksudnya bukan berarti sahabat harus berteman dengan jin, harus datang ke kuburan. Bukan. Yang mengimani yang gaib itu berarti maksudnya di sini ya, lagi-lagi menurut Imam Ibnu Katsir disampaikan, orang yang percaya akan adanya hari kiamat, yang percaya akan ada alam kubur, yang percaya nanti akan dihisab, yang percaya akan ada surga dan neraka. Orang yang mengimani yang gaib itu semuanya, maka dia ketika di dunia dia mempersiapkan atau memperbanyak bekal amal soleh, karena nanti akan masuk ke alam kubur, nanti akan dihisab, dan nanti masuk surga atau neraka. Maka dia ketika di dunia mempersiapkan bekal amal soleh. Dan uniknya amal soleh ini ketika di dunia dia itu amal soleh akan memudahkan kita, dan nanti di akhirat amal soleh itu akan menyelamatkan kita. Jadi amalan yang pertama yang harus dilakukan adalah perbanyak amal soleh. Ya, tadi ingat amal soleh fungsinya apa?
di dunia dia memudahkan semua urusan kita, dan nanti di akhirat dia akan menyelamatkan kita. Masya Allah. Jadi amalan yang pertama agar ditolong oleh Allah adalah perbanyak amal soleh. Yang kedua, sahabat yang budiman, amalan agar ditolong Allah adalah wa yuqimunas shalah, perbaikin kualitas salatnya. Orang yang ingin sukses dunia dan akhirat itu ditandai dengan suksesnya ia mengelola atau salatnya itu adalah tepat waktu. Jadi ciri-ciri kesuksesan seorang dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan waktu untuk bisa salat di awal waktu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa salat di awal waktu. Jadi kunci yang kedua, jangan lupakan salat. Jangan tinggalkan salat. Terlebih adalah salat di awal waktu. Karena Rasulullah mengatakan afdholul amal as-salatu fi awali waktiha. Sebaik-baiknya amal, ya, Rasulullah mengatakan as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Sebaik-baiknya amal loh, yaitu salat di awal waktu. Maka kalau mau hidupnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalin salatnya. Khususnya salat di awal waktu. Yang ketiga, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, maka yang ketiga adalah menyempurnakan dari semua amalan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sempurnakan dengan bersedekah, ya. Jadi setelah memperbanyak amal soleh, memperbaiki kualitas salatnya di awal waktu, maka sempurnakan dengan sedekah. Maka tiga amalan ini kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Berikan sedekah yang terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena banyak sekali fadilah-fadilah dari bersedekah, ya. Silakan diamalkan. Utamanya adalah sedekah dengan harta terbaik yang kita miliki, ya. Jadi jangan takut dengan bersedekah kemudian harta kita berkurang. Tidak. Insya Allah dengan senangnya kita bersedekah, dengan gemparnya kita bersedekah, maka insya Allah akan menambah keberkahan rezeki buat kita. Dan ini akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sedekah menjadi jalan Allah datangkan pertolongan untuk kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan tiga amalan ini bisa kita amalkan dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.